Segala puji bagimu ya Allah, segala puji habis untukmu ya Allah. Karena Engkau adalah Rabb al-Alamin, Engkau adalah kehadiran, Engkau adalah keberadaan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiran-Mu ya Allah. Makanya saya pengen nangis kalau menyadari ini. Karena suatu saat saya tidak akan bisa menggerakkan lidah saya lagi. Suatu saat saya tidak akan bisa mendengarkan getaran pita suara saya lagi. Ketika kita menimbulkan sebab buruk, akibatnya buruk, itu juga pelajaran. Nggak ada azab, nggak ada kutukan, bohong itu, bohong, nggak ada. Allah melakukan kebaikan kepada kita karena kecintaannya begitu besar kepada kita. Sedangkan kita melakukan kebaikan pada Allah, pengen ini, pengen itu. Jangan-jangan pasang kenetik, bisa memasangkan kancing saja, memasukkan kancing di lubang, itu merupakan sesuatu yang mahal saat itu. Karena kalian yang laki-laki tidak akan dititipi rezeki oleh Allah kalau tidak ada doa dari istri dan anak-anak kita. Dan kita ini enak banget, cuman memasukkan saja, proses selanjutnya tidak pernah turut campur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cahaya, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian bagi siapapun orang yang bertemu dengan kita. Mulai sekarang mari kita bertekad, tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun di semesta ini yang terluka karena kehadiran kita. Tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun di semesta ini yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk meneruskan proses belajar di kehidupan ini. Kita diberi hari baru, dan diri kita yang hari ini bukanlah diri yang kemarin. Jumlah sel dalam tubuh kita yang hari ini sudah berbeda dengan yang hari kemarin. Orang-orang mikrobiologi mengatakan setiap tubuh itu dalam satu hari mengalami sekitar 17 miliar kematian sel sehari. Jadi diri kita yang hari ini itu bukan diri yang kemarin. Kesadaran kita yang hari ini juga bukan kesadaran yang kemarin. Oleh karena itu, ini adalah hari baru. Harusnya kita bahagia karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Karena hidup itu kalau gitu-gitu saja, tidak pernah ada variasi dalam kehidupan, membosankan. Karena kita bukan robot, kita ini adalah makhluk hidup. Maka ciri hidup itu kan sebetulnya perubahan. Jadi kalau kita ingin disebut hidup, tanda utamanya adalah berubah. Bukan hanya berubah dari muda menjadi tua, tetapi yang paling penting adalah jiwa kita mengalami transformasi kesadaran. Dari jiwa yang kekanak-kanakan menjadi jiwa yang matang. Karena terlalu banyak sebetulnya fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak peristiwa yang sudah terjadi pada kehidupan kita,
Namun kita mengabaikan semua itu. Saya bisa bicara seperti ini mewah. Makanya saya pengen nangis kalau menyadari ini. Karena suatu saat saya tidak akan bisa menggerakkan lidah saya lagi. Suatu saat saya tidak akan bisa mendengarkan getaran pita suara saya lagi. Bahkan suatu saat saya pun tidak bisa memegang mic ini lagi. Saya memegang mic ini dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah sebuah kemewahan. Bahkan kalau saya sedang cuci tangan saja di wastafel, pertama saya mengucapkan terima kasih karena air masih datang. Yang kedua, saya berterima kasih karena saya masih diberi izin merasakan dinginnya air bersentuhan dengan kulit saya. Karena pada saatnya saya tidak akan merasakan lagi sentuhan air dirasakan oleh saya. Mungkin air menyentuh kulit saya, tetapi saat itu rasa untuk merasakan itu akan tidak ada lagi. Betapa banyak kemewahan yang kita abaikan, bisa kentut saja malah ditertawakan. Karena otak kita udah rusak. Begitu kita kentut, tubuh kita dianggap najis, dianggap kotor. Padahal ketika kita makan sesuatu, ya pasti dong ada yang sebagian jadi nutrisi, sebagian jadi darah, sebagian jadi daging, sebagian jadi tulang, ya sebagian jadi gas. Karena yang kita makan itu kan berasal dari 4 unsur. Ada unsur tanahnya, unsur airnya, unsur udaranya, ada unsur apinya. Wajar dong kalau kentut. Bisa kentut itu bagi saya mewah, karena suatu saat nggak akan bisa kentut lagi. Tapi karena otak kita udah rusak, kalau orang kentut tuh malah ditertawakan. Orang kentut ya pura-pura tidak tahu saja. Itu kemewahan kok. Bisa nulis itu mewah loh. Bisa duduk itu mewah. Cuman kesadaran kita sudah mati terlalu lama, sehingga semua kemewahan ini dianggap barang biasa. Padahal semua itu akan sirna pada waktunya. Dan semua kemewahan itu ada gara-gara satu saja, karena kita masih diizinkan untuk hidup, karena kita masih bernafas. Hari ini kita masih bilang ini tanah saya, ini rumah saya, ini mobil saya, ini harta saya, ini deposito saya. Begitu bernafas tidak diizinkan lagi. Sekejap pindah tangan, semua yang disebut milik saya. Kita lupa bahwa sesungguhnya kemewahan yang paling besar dalam diri kita adalah nafas. Dan dengan nafas itu punya daya hidup. Kita bisa melakukan kebaikan, kita juga bisa melakukan keburukan. Orang melakukan kebaikan pakai nafas, orang melakukan keburukan juga pakai nafas. Ya terserah kita. Daya kehidupan yang dipinjamkan kepada kita mau digunakan untuk kebaikan, ya tentu saja akibatnya adalah kebaikan. Mau dilakukan untuk melakukan keburukan, ya akibatnya juga keburukan. Dan kalau seseorang melakukan keburukan, tidak ada hukuman, nggak ada hukuman. Cuma dia sedang diajarkan oleh semesta, kalau kamu mengambil pilihan melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Semesta itu cuma mengajarkan pelajaran saja. Allah yang Maulas Maha Asih tidak mungkin menghukum hambanya, karena dunia ini adalah tempat kita belajar, tempat kita untuk belajar mengambil risiko dari semua pilihan kita. Ketika kita menimbulkan sebab baik, akibatnya baik, itu pelajaran. Ketika kita menimbulkan sebab buruk, akibatnya buruk, itu juga pelajaran. Nggak ada azab, nggak ada kutukan, bohong itu, bohong, nggak ada. Allah itu maha welas asih. Welas asihnya itu tanpa batas. Bahkan Allah itu melakukan kebaikan kita bukan karena kebaikan kita.
Dan kalau kita membandingkan kebaikan Allah untuk kita dibandingkan kebaikan kita untuk Allah, aduh, gak ada apa-apanya. Allah melakukan kebaikan kepada kita karena kecintaannya begitu besar kepada kita. Sedangkan kita melakukan kebaikan pada Allah, pengen ini, pengen itu. Banyak sekali muatan-muatan yang menggandeng di belakangnya. Apakah semua yang dilakukan karena bermuatan itu kebaikan? Bukankah itu kemunafikan? Bukan itu transaksi? Kalau mau tahajud, tahajud saja. Nggak usah dikaitkan dengan masalah. Nanti tambah banyak masalahnya. Kalau mau duha, duha saja. Nggak usah dikaitkan dengan syaratnya rezeki atau usaha sedang bangkrut. Nggak usah, tambah bangkrut. Coba lakukan kebaikan itu semata-mata karena kecintaan kepada Dia, karena Dia begitu besar cintanya kepada kita. Itu saja. Bahkan dengan cara yang semacam itu, maka dengan mudah kita bisa bertransisi dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih hidup, bernafas, masih merasakan begitu banyak sensasi. Bahkan saya kalau naik mobil, saya duduk dulu, nggak buru-buru, karena bisa merasakan pantat ini nempel di jok mobil tuh mewah. Kemudian saya pegang setir, ketika tangan saya pegang setir itu, saya rasakan dulu, nggak, saya hadir betul-betul di situ. Saya berterima kasih kepada medan energi tunggal yang masih mengalir dalam tubuh saya. Kalau tidak ada medan energi tunggal itu, tangan saya pun tidak akan bisa dikepalkan seperti ini memegang setir. Dan kalau kita sadari sepanjang perjalanan itu, nikmati saja. Mendengarkan suara klakson itu mewah. Mendengarkan suara teriakan orang itu juga mewah. Dan kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, di setiap ruang dan waktu, kemewahan itu akan terasa. Bahkan kalian bisa memasangkan peniti itu mewah. Ada orang, mohon maaf, sudah dikurangi fungsi tangannya. Anggap saja stroke ringan. Pasang penitik itu susahnya setengah mati. Jangan-jangan pasang penitik bisa memasangkan kancing saja, memasukkan kancing di lubang, itu merupakan sesuatu yang mahal saat itu, karena daya dari tangannya sudah dikurangi oleh semesta. Betul apa tidak? Yuk kita hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penilaian baik buruk, benar salah. Terima semua realitas ini apa adanya. Dan terimalah semua ini sebagai anugerah dan cintanya Dia yang luar biasa untuk kita. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita hadirkan beliau di ruang majelis ini. Kita rasakan kalau beliau mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Kita rasakan beliau sebagai medan energi tunggal yang mengisi dan menggerakkan seluruh sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita, tidak ada satu sel pun yang tidak diawasinya, yang tidak diberi daya olehnya. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mengucapkan basmalah itu dengan kesadaran. Mengucapkan alhamdulillah itu dengan kesadaran penuh. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rasakan cinta kasihnya beliau yang luar biasa itu. Tidak ada satu kelahiran pun ke dunia ini kebetulan. Tidak ada satu kelahiran pun datang ke dunia ini sia-sia. Semua kelahiran kita itu direncanakan dengan luar biasa oleh Allah. Makanya begitu bilang alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala puji bagimu ya Allah, segala puji habis untukmu ya Allah. Karena Engkau adalah Rabb al-Alamin. Engkau adalah kehadiran, Engkau adalah keberadaan. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiran-Mu ya Allah. Kita tidak akan lagi butuh sanjungan. Kita juga tidak akan lagi menjadi tumbang ketika dicela oleh siapapun. Tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicela. Karena kita sadar ketika mengucapkan kalimat itu, segala puji habis untukmu ya Allah. Tidak merasa diri paling berjasa, tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa sebagai tulang punggung keluarga, tidak merasa diri sebagai orang yang paling berjasa di keluarga, karena kepala keluarga itu kesombongan. Kalian yang laki-laki tidak akan dititipi rezeki oleh Allah kalau tidak ada doa dari istri dan anak-anak kita. Gak ada jasamu, karena segala puji milik Allah. Kalian itu hanya ketitipan saja, ketitipan amanah untuk kesejahteraan keluargamu, anak istrimu. Lepaskan, lepaskan. Perasaan diri kita paling berjasa, perasaan diri kita paling hebat, perasaan diri kita kerja keras, perasaan diri kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk keluarga kita. Lepaskan coba itu. Karena kalau itu dilepaskan dengan kesadaran, memudahkan kita untuk menyatu dengan Dia. Air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi kecuali pakai pompa air. Tapi air secara alami hanya bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu kita melepaskan semua kesombongan kita, keakuan kita, berkah semesta akan mengalir ke sini, akan mengalir ke sini. Jannatin tajri min tahtihal anhar, akan mengalir tuh sungai-sungai keberkahan ke dalam diri kita. Tugas kita cuma sederhana, buka tutupnya, kosongkan diri kita, tempatkan diri kita serendah-rendahnya. Gelas yang ada tutupnya tidak bisa diisi, masih ada cover, masih ada tutup. Cover itu bahasa Arabnya kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan orang yang berbeda jalan dengan kita. Stop mengkafir-kafirkan orang. Jangan menjadi kaum takfiri. Karena kafir yang sebenarnya itu adalah tertutup. Jangan-jangan kita masih tertutup. Dinasehati marah, dikritik marah. Itu berarti kita masih tertutup. Nah, tutup itu bahasa Arabnya adalah kafir, bahasa Inggrisnya cover, bahasa sepak bolanya kiper, bahasa pasarnya koper, bahasa gaulnya kuper. Itu. Orang yang kurang pergaulan itu cukup nggak gelas dibuka tutupnya? Nggak cukup. Kosongkan. Makanya kalau mau ngaji, ingin dapat ilmu baru, udah ilmu lama tinggalkan saja dulu di lemari, jangan dibawa-bawa ke sini. Biar tidak terjadi kontrak. Cukup? Sudah dibuka tutupnya, sudah kosong gelasnya, belum cukup. Kalau gelasnya masih di awang-awang, masih di tempat yang tinggi, siapa yang mau ngisi? Tempatkan gelasnya di tempat yang serendah-rendahnya, baru ada yang mau mengisi. Makanya orang yang sombong tidak pernah kebagian ilmu, apalagi ilmu sejati. Ilmu sejati tidak pernah dibagikan kepada orang-orang yang sombong, kecuali kepada mereka yang rendah hati. Siapa orang yang rendah hati itu? Orang yang selalu sadar kalau dirinya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan dia tidak merasa sebagai siapa-siapa.
Begitu kalian merasa sebagai siapa, duduk aja susah. Betul? Coba lepaskan semuanya. Saya bukan siapa-siapa. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enak. Makan nasi bungkus di pinggir selokan saja, habis kerja bakti, enak. Kalau kita bisa melepaskan diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanya datang ke semesta ini hanya kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang-orang yang butuh pertolongan kita. Itu saja kok. Seperti wayang yang dikeluarkan dari kotaknya. Kalau sudah selesai tugasnya kan dimasukkan lagi ke kotak. Tidak berdaya, tidak ada apa-apa lagi. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita untuk menyelam lebih dalam lagi. Siap-siap. Karena menyelam itu ya banyak risikonya. Kalau tidak punya keterampilan menyelam, yang namanya menyelam ke kedalaman lautan, sebelum kita mendapatkan mutiara di kedalaman selam kita, ya tentu saja banyak sekali gangguannya. Kita akan berhadapan dengan ombak yang besar, kita akan berhadapan dengan binatang buas, karena tidak ada sesuatu yang bernilai tinggi itu gratis. Semua perlu pengorbanan. Makanya jangan picik dan licik belajar spiritual. Ya, ingin mendapatkan Allah yang tanpa batas, pengorbanan kita juga harus tanpa batas. Orang yang masih hitung-hitungan dalam kehidupannya, aduh, masih picik, masih licik, ingin dapat yang tanpa batas, tetapi hitung-hitungan. Mau pergi ke tempat kajian saja, masih mikir, aduh ini kesana harus pakai ongkos, aduh kesana harus pakai bensin, aduh belum tol lagi. Orang yang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan rezeki spiritual yang tanpa batas. Padahal itu uangnya uang punya Allah yang dititipkan kepada kita. Sebetulnya uangnya punya Allah, wajar dong kalau digunakan untuk kepentingan dia. Betul apa tidak? Yuk, hari ini kajian kita akan lebih dalam. Saya beri judul, semua kehidupan diselubungi cahaya, bukan kegelapan. Jadi sebetulnya semua kehidupan itu diselubungi oleh cahaya, bukan kegelapan. Tapi kenapa kok ada sisi-sisi kehidupan yang seakan-akan di situ hadir kegelapan? Mengapa itu terjadi? Mari kita jawab. Sehingga selesai dapat kajian ini kita sadar bahwa sebetulnya kita pun diselubungi oleh cahaya. Kalau kita diselubungi oleh cahaya, berarti kita ini sebetulnya tidak boleh memasuki ruang kegelapan. Matahari itu tidak pernah diam. Matahari itu tidak pernah tidak memancarkan cahayanya. Cuman karena buminya saja yang suka membelakangi matahari, maka jadilah kita kegelapan. Jadi jangan pernah berpikir matahari itu kayak lampu, hidup mati, tidak. Matahari itu terus hidup, terus bercahaya. Cuman karena bumi kita yang berotasi, bumi kita yang berevolusi, kadang-kadang bumi kita ini membelakangi matahari. Kan bumi kita tuh kayak bola, ya mataharinya di sana, kita ada di punggungnya sini, ya kegelapan. Jadi mataharinya sendiri tidak pernah gelap, ya selalu bercahaya. Loh, matahari terus bersinar, sementara kita kadang ada cahayanya, kadang tidak, karena posisi kita yang berubah-ubah, bukan? Sadar apa tidak? Bahkan saat kita ada di depan bumi, ya berhadapan dengan matahari, bisa jadi kita tidak kebagian cahaya matahari kalau kita terus bersembunyi di kamar kita.
Bahkan kita pun tidak kena sinar matahari walaupun sudah keluar dari kamar kita, karena kita terhalangi oleh kabut yang begitu tebal di atas kepala kita. Jadi terlalu banyak sebetulnya alasan untuk kita tidak terkena sinar matahari. Yang pertama, kita salah posisi karena kita di punggung bumi. Yang kedua, kita masih saja tinggal di kamar, teriak-teriak, kok matahari tidak berkunjung ke sini ya? Lah, kamu yang mengunci diri di kamar kemudian menyalahkan matahari. Keluar dong dari kamar, ya, lihat alam yang luas, berjemur sedikit, menikmati sinar matahari. Makanya matahari di Quran dikatakan ada dua, Robul Masyriqain wa Robul Maghribain. Ada dua matahari kata Allah di Quran surat Ar-Rahman. Satu matahari jasmani untuk proses fotosintesa jasmani, satu lagi matahari ruhani untuk pendewasaan jiwa kita. Nah, jiwa-jiwa yang terkoyak, jiwa-jiwa yang tidak terkena sinar matahari rohani itu, jiwa-jiwa yang semacam itu kerdil, kurus, sempit, dan itulah jiwa-jiwa yang akan mendorong setiap pemiliknya ke dalam penderitaan. Jadi setelah ini mari kita buka ya, kita keluar ya, karena sinar matahari tidak pernah sirna, tidak pernah tidak ada, posisi kita yang berubah-ubah. Oke, baik. Jadi semua kehidupan itu diselubungi oleh cahaya, bukan kegelapan. Jadi harusnya hidup itu menakjubkan kalau kita tahu caranya, tahu ilmunya. Baik. Supaya kajian kita ini ada dasarnya, kajian kita ini dipercaya, ada dalilnya, ada argumennya, saya akan coba memadukan hasil-hasil kajian terbaru dari dunia sains. Kemudian nanti saya akan hubungkan dengan Al-Quran, karena kita punya pedoman hidup, dan cermati semua ayat-ayat yang akan saya sampaikan hari ini. Dan saya menampilkan di layar ini adalah sebuah buku yang sangat saya kagumi. Yang menulis buku ini adalah ahli fisika terkini, namanya Gary Zukav. Dia menulis buku yang sangat luar biasa, itu judulnya The Seed of the Soul. Dia adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal. Dia orang Amerika. Menurut saya dia sangat Islami, karena saya sudah mendalami isi bukunya. Saya tidak pernah tanya agamanya beliau apa, tapi setelah saya membaca isi bukunya, beliau ini sangat Islami. Dan wujudnya nanti kita akan lihat bagian dari apa yang beliau sampaikan di bukunya. Jadi The Seed of the Soul ini cerita tentang fisika ruh. Jadi melihat ruh dari dimensi fisika. Nah, apa fisika? Fisika itu berhubungan dengan dua, materi dan energi. Materi dan energi. Materi dan energi itu setara. Itu kata Einstein. Karena materi itu tercipta dari energi, dan energi juga tercipta dari materi. Ayo, sadar? Sadar? Tadi pagi sarapan yang dimasukkan ke tubuh apa? Materi. Nasi materi, ceplok telur materi, ya, betul? Tempe materi, tahu materi, nasi kuning materi, nasi uduk materi, semua materi. Apakah kita butuh materi atau energi? Dua-duanya. Sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah energi. Tapi karena energi ada di materi, maka yang kita masukkan materi. Dan kita ini enak banget, cuman memasukkan saja. Proses selanjutnya tidak pernah turut campur.